satu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Tahu pertama kafir, kedua goblok. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Benarkah orang kafir makin berani? Mari kita bahas. Sebelumnya mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama di mana Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa kafir sekarang ini sudah semakin berani. Maka oleh sebab itu dia mengajak semua untuk bersatu. Mari kita lihat bersama-sama. Bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas. Tahu pertama kafir, kedua goblok. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Kita sudah melihat bersama-sama. Jelas Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa orang-orang kafir sudah semakin berani. Dan ia mengajak orang untuk bersatu. Pertanyaan saya yang pertama, mengapa orang-orang kafir yang dalam tanda kutip menurut Anda orang kafir itu semakin berani? Tentu ada sebab akibatnya. Mengapa mereka semakin berani? Masa di negeri Indonesia ini atau di bangsa Indonesia ini yang bukan milik satu kaum, masa hanya kamu saja yang boleh bersuara? Kan orang juga boleh bersuara. Di dalam video ini tentu bukan saya saja yang akan menanggapi akan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Nanti akan ada tanggapan dari seorang murtadin dari Aceh. Mari kita lihat bersama-sama jawabannya. Perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jangan fokus terhadap kata-kata yang keluar dari Ustadz Yahya Waloni dari mulutnya. Karena perkataan Ustadz Yahya Waloni itu, beliau kalau saya mengatakan, beliau itu belum mendapatkan hidayah daripada Allah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah daripada Allah, dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga perkataannya, dia akan menjaga hatinya, agar hatinya tidak tercemar oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang diimani oleh Ustadz Yahya Waloni. Anda sering sekali melontarkan bahwa kafir. Anda tahu tidak apa arti kafir? Kafir itu adalah orang yang tidak mengakui Tuhan. Itulah kafir. Dan satu lagi saya mengatakan, Pak Yahya Waloni harus tahu terhadap sebuah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan kepada kita semua, khususnya kepada Ustadz Yahya Waloni, man kafara kafirun. Artinya barang siapa yang mengkafirkan orang, maka orang itulah yang kafir. Sebagaimana kita meludah air liur kita ke atas, maka air liur itu akan menimpa muka kita pertama. Itu adalah kata-kata kafir. Maka sekali lagi, tolong Ustadz Yahya Waloni jangan mengatakan kafir. Yang ketiga, Ustadz Yahya Waloni sering sekali mengatakan bahwa kafir masuk neraka. Memangnya Pak Yahya Waloni Tuhan yang bisa menghukum manusia, yang bisa menghukum, memvonis, menjustis seseorang bahwa orang tersebut akan masuk neraka. Perhatikan Pak Yahya Waloni, saya akan membacakan satu ayat lagi di dalam surat Al-Maidah, masih dalam surat Al-Maidah ayat 69. Begini bunyinya, Innal ladzina amanu walladzina hadu wassabi'un wan nasara man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya Ustadz Yahya Waloni, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja kata Al-Quran, di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di ayat tersebut dijelaskan, walaupun orang itu
Yahudi, Nasrani, Majusi, siapapun dia. Kalau orang itu beriman, beramal kepada Tuhan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Ustadz Yahya Waloni, pesan saya kepada Ustadz, tolong tunjukkanlah bahwa Anda ini adalah benar-benar orang yang sudah bertobat. Orang yang bertobat menurut sebuah hadis. Dan sebuah hadis dikatakan, kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Artinya, setiap anak manusia, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah bagi mereka yang bertobat. Bapak Yahya Waloni, apakah Anda bertobat? Apakah Anda sudah mendapatkan hidayah? Coba Anda koreksi diri Anda pribadi. Koreksi setiap Anda mau tidur. Koreksi setiap Anda mau tidur. Dan satu lagi, as-salatu yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anda sering salat sementara perkataan Anda jauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Apakah Anda termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, atau orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah? Sekali lagi, orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mengajarkan kepada orang, itulah orang benar-benar mengajarkan. Bukan mencaci maki, bukan hinaan, bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata mengutuki, kata-kata memfitnah, kata-kata mencaci maki. Kalau saya melihat, saya telusuri, saya ikuti khotbah-khotbah di YouTube Anda, bahwa Anda sepertinya ada kepahitan terhadap agama Kristen. Maka dari itu, Pak Yahya Waloni, pulihkan kepahitan tersebut. Tunjukkan bahwa iman Anda adalah iman rahmatan lil alamin, sehingga orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan Islam yang damai, Islam yang penuh cinta kasih, Islam yang penuh berwibawa. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Murtadin dari Aceh ini, bahwa orang yang beragama seharusnya mencerminkan lisannya, apa yang keluar dari mulutnya. Supaya apa? Jelas kelihatan bahwa dia terbukti orang yang suci, orang yang punya akhlak, orang yang punya agama. Tanggapan saya yang kedua, kita bisa melihat di dalam video itu ia mengatakan bahwa orang kafir ini minoritas, dan ia juga berkata di dalam video itu orang kafir itu juga goblok. Saya hanya tersenyum ketika ia menyampaikan bagian ini. Kenapa demikian? Saya tidak melihat kesucian atau agama yang ia anggap saat ini suci, yang ia mengatakan orang lain kafir, tapi tidak sesuai dengan apa yang keluar dari mulutnya, apa yang sedang ia perkatakan. Masa yang suci berkata seperti itu? Mengatakan orang goblok lah. Kan ini tidak mencerminkan suatu kesucian dari Ustadz Yahya Waloni ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.